Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Nashhaduhu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan mendapatkan kesehatan, mendapatkan ilmu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad adalah kalimat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membangun jiwa dan raga kita sehingga dengan adanya tantangan dan rintangan kita bisa menghadapinya dengan mudah. Itu oleh siapa? Akibat dari siapa? Akibat dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang berjudul Tasawuf Modern. Di sana diceritakan tentang hawa dan akal. Hawa membawa sesat dan tidak berpedoman, dan akal menjadi pedoman menuju keutamaan. Sebab itu, perlulah selidiki dan awasi manakah perintah hawa dan manakah perintah akal. Tapi penyelidikan ini sangat sulit berkehendak kepada ilmu hakikat yang dalam. Perlu untuk mendapatkan ilmu yang dalam supaya bisa menyelidiki mana akal dan mana hawa. Garis besar yang harus diperhatikan ialah bahwa akibat yang dikehendaki akal itu ialah akibat mulia dan utama. Ataupun akibat dari akal itu dapatnya hasilnya itu adalah mulia. Hasilnya adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tersebut, ingat, jalannya sukar, jalannya sulit, jalannya payah. Tapi hawa itu berakibat bahaya. Tapi jalannya sangat mudah sekali, tidak sukar. Jalan untuk mendapatkan bahaya tersebut seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mudah sekali. Sebab itu, jika kita menghadapi dua perkara, hendaklah dipilih barang yang sukar mengerjakannya, tetapi akibatnya baik. Jangan barang yang diingini oleh hawa nafsu, karena akibatnya buruk. Kebanyakan barang yang baik sukar dikerjakan. Itulah makanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, huffifatil jannati bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diramaikan surga dengan barang yang berat mengerjakannya, dan diramaikan neraka dengan syahwat. Neraka itu ramai, kenapa? Karena syahwat, karena keinginan yang mudah untuk sekali. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itulah baik bagi kamu, dan boleh jadi sesuatu yang kamu suka itu sangat jahat bagi kamu. Inilah suatu pedoman besar dalam tujuan. Sebab itu jika hati tertarik dan keinginan telah besar kepada sesuatu maksud, lekaslah timbang. Karena jika cinta telah lekat kepada sesuatu, maka mata buta dan telinga akan peka. Pertimbangan tidak ada lagi. Mata kita itu tidak bisa melihat lagi. Telinga kita akan peka, tidak bisa mendengarkan lagi. Maka sebelum sampai kepada cinta, jatuh cinta kepada sesuatu maksud dan tujuan, pertimbangkanlah sebaik mungkin. Hawa itu menyuruh ngelamun, berangan-angan, berandai-andai. Tetapi akal itu akan menyuruh Anda untuk menimbang apakah ini betul, apakah ini tidak, apakah ini sesuai atau tidak. Sungguh pun pedoman telah ada, namun manusia bisa juga jahat, bisa juga sesat. Karena semua bergantung kepada taufik dan hidayah Allah, hidayah ilahi. Karena itu, hendaklah lekas-lekas lari kepada Allah di waktu hati telah mulai ragu, minta pertimbangan dan bentangkan kitabnya. Baca Al-Quran, renungkan apa yang harus Anda lakukan. Kemudian Anda harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan kepadanya jika Anda mempunyai suatu perkara. Ulama berkata, bila terjadi peperangan di antara akal dan hawa nafsu, akal mempertahankan barang yang pahit, tetapi manis akibatnya, manis hasilnya. Tapi nafsu mempertahankan barang yang manis,
tapi pahit bekasnya ataupun akibatnya itu pahit, tidak enak. Jalannya itu mudah, tapi akibat ataupun tujuan daripada jalan tersebut ternyata adalah kebinasaan. Itulah hawa nafsu. Ketika itu keduanya sama mencari alasan dan sandaran. Akal mencari pembelaan dari nur Allah, dan nafsu mencari perlindungan dari waswas setan. Kalau menang bala tentara hawa, terhapuslah cahaya kebenaran, padamlah suluh yang hak. Terang matanya menghadapi laba yang sebentar, buta dari keuntungan yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini tertipu oleh kelezatan yang cepat datang dan cepat hilang. Tidak insaf kepada kekayaan yang seutuhnya, yang hakikatnya. Dan kalahlah petunjuk ilahi. Kalau yang mempunyai akal itu lekas segera mempertahankan petunjuk Tuhan, berpedoman nur Tuhannya, niscaya jatuh, tersungkurlah bala tentara setan dan terpasunglah hawa nafsu. Ketika kita tuh memilih jalan Tuhan, jalan ilahi yang sukar tapi akibatnya itu manis, maka setan itu akan tersungkur, terpasung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidaklah semua hawa tercela. Ingat itu, tidak semua hawa itu tercela. Ada hawa yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji ialah perbuatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia, yang dianugerahkan kepada manusia, supaya dia dapat membangkitkan kehidupan, mempertahankan diri, dan hidup menangkis bahaya yang akan menimpa. Berikhtiar mencari makan, minum, dan kediaman, hawalah yang mendorongnya. Kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin punya istri, punya anak, itu hawa. Tapi hawa tersebut adalah hawa yang baik. Yang tercela itu mana? Yang tercela itu ialah hawa nafsu yang terbit dari kehendak nafsu jahat, nafsu amarah, berkehendak kepada laba yang berlebih dari keperluan. Kita itu ada keinginan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Itu wajar, itu hawa yang benar. Tapi kalau Anda mempunyai kehendak ataupun keinginan laba yang memuncak berlebih dari keperluan yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan, maka itulah yang dimaksud dengan hawa tercela. Misal hawa terpuji ialah mencari kehidupan sehingga beroleh rezeki yang halal. Ya. Dan hawa yang tercela setelah dapat yang halal, hendak dapat tambahannya walaupun dengan tipu muslihat yang buruk. Kita sudah mempunyai pekerjaan dan sudah cukup dengan kebutuhan kita. Tapi ada hawa keinginan untuk mendapatkan yang lebih padahal tidak mampu. Sehingga dia pun melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Itulah yang dimaksud dengan hawa yang tercela. Sudah dapat seorang istri yang akan menjadi teman hidup, mengatur rumah tangga, kemudian timbul lagi kehendak hawa nafsu beristri pula seorang lagi. Padahal tidak cukup ongkos membelanjai. Hanya semata-mata karena enak dengan barang baru. Maka beristri yang pertama terpuji, karena itulah hawa yang asli, hawa yang terpuji. Dan beristri yang kedua yang tak melengkapi syarat itu tercela. Ingin beristri, tapi bukan karena ingin mendapatkan, bukan karena ingin menuntun ataupun mengerjakan amal yang telah ditentukan oleh Allah, tapi karena ingin melakukan ataupun melaksanakan keinginan hawa nafsunya. Dan inilah hawa nafsu yang tercela. Untuk hidup, bangunlah pikiran. Pikiran itu kemudi hidup. Pikiran itulah sopir hidup. Pikiran yang waras ialah yang berjalan di antara akal dengan syahwat. Akal terletak di atas, syahwat terletak di bawah, dan pikiran terletak di tengah-tengah. Kalau pikiran telah condong ke bawah, renggang dari atas, alamat akan celaka. Kalau pikiran rapat ke atas dan renggang ke bawah, alamat utama. Kecenderungannya ke atas membawa laba di dalam hidup, dan cenderungnya ke bawah membawa segala macam onar dalam hidup. Maka mari sama-sama kita menimbang. Dapat pujian, siapa berani menghadapi musuh? Kalau kita bisa menghadapi musuh, itu dapat pujian. Tapi musuh yang bagaimana? Itu bukan musuh yang sejati. Musuh yang sejati apa itu? Manusia yang paling berani menghadapi musuhnya yang benar, itu hawa nafsunya. Tidak mendapatkan pujian apa-apa. Kenapa? Karena perjuangan nafsu adalah perjuangan batin. Siapa manusia yang dapat menjalani batin? Tidak ada. Harimau dan singa amat berani. Apakah itu benar-benar keberanian? Tidak. Karena keberanian serupa yang wajib dipakai oleh sidang manusia. Tidak. Karena keberanian harimau dan singa bukan hakikat. Harimau dan singa bukan berani, tapi garang. Garang sebab apa? Sebab percaya bahwa pada dirinya ada kekuatan. Percaya bahwa dia bisa mengalahkan mangsanya. Orang yang berani hakikatnya sebenarnya ialah tiganya pahlawan. Ialah
Orang yang takut menghadapi suatu perkara yang dipandangnya berbahaya bagi kemanusiaannya, dia lebih takut menghadapi perkara itu daripada menghadapi mati. Sebab itu kerap kali orang yang berani itu memilih mati daripada memilih yang ditakutinya itu. Seorang manusia berperang dengan nafsunya karena dia takut kalau ia jatuh hina, kalau kalah oleh nafsu dalam hidup yang hanya sekejap mata ini. Kerap menanggung bermacam-macam malapetaka. Itu tidak mereka takuti. Yang mereka takuti ialah malapetaka di akhirat. Begitulah peperangan hawa nafsu dengan akal yang setiap saat berkobar. Medan perang itu ada dalam diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.